Kamu mempermalukan saya loh di tempat umum. Mempermalukan apa? Anjing. Ya Allah baik apa? Kok sekarang baru datang ya? Bisa ngomong dulu tak berarti? Ini siapa? Enggak, ini siapa? Saya mau ngobrol sama Sabi. Maaf mas, tahu mas ini apa? Enggak ngapain ini ngapain? Aku mau nanya sesuatu. Saya nggak mau. Saya keberatan di sini. Udah kita temuin, janjinya mau kooperatif, tapi orangnya nggak kooperatif. Aku bingung. Kayaknya memang enaknya kita beri pelajaran. Pengen sih aku upload kegiatan tadi aku di sana, tapi nantilah guys. Karena aku takut nanti kesalahan, karena bahasa dia itu kayak memutarbalikan fakta banget. Kok di keramaian jadi kayak aku yang salah gitu kan. Pokoknya, aduh. Hari Senin kita tindak. Hati-hati loh, Abi Arjuna. Kamu mempermalukan saya loh di tempat umum. Mempermalukan apa? Anjing. Ya Allah baik apa? Kok sekarang baru datang ya? Bisa ngomong dulu tak berarti? Ini siapa? Enggak, ini siapa? Saya mau ngobrol sama Sabi. Maaf mas, tahu mas ini apa? Enggak ngapain ini ngapain? Aku mau nanya sesuatu. Saya nggak mau. Saya keberatan di sini. Tempat ramai loh ini. Anda mempermalukan saya loh. Kan udah selesai juga. Udah. Saya mau cari kerja mas. Jadi apanya? Kan saya kemarin udah bilang kalau memang mau ngatur sesuatu, atur sama manajer saya. Ngomong. Aku udah di sini nih. Ngomong kayak gini mempermalukan orang loh. Orang lagi kerja kayak gini. Malas saya. Gimana mas? Udah kalau memang mau ngatur, atur jadwal sama manajer saya. Ketemu sama saya. Samperin meneh wae. Enggak, kalau kamu udah ngomong. Ya tolong dijelasin dulu. Kamu buat klarifikasi. Kamu mempermalukan saya loh di tempat umum. Mempermalukan apa? Anjing. Hei, tolong dong, tolong. Enggak, jangan menghalangi saya. Ini persekusi loh ini. Bukan persekusi. Saya bisa laporkan Anda loh. Aku pengen ngobrol baik-baik sama kamu. Kalau mau ngobrol baik-baik kan saya sudah berkali-kali ngomong, hubungi manajer saya, ngomong ketemu di rumah. Enggak. Mas. Saya mau pulang. Lepasin nggak pintu mobilnya? Kita ngobrol dulu baik-baik. Enggak. Kita ngobrol dulu baik-baik. Ngobrol baik-baik dulu. Ya. Kamu ini udah nuduh saya, nyuruh aku, udah sekali. Kalau punya bukti-buktinya, hubungi manajer Saya nggak ketemu mau ngobrol. masuk ke jalur hukum. Udah. Tapi kalau itu mau sampean, ya oke. Nggak usah banyak ngomong. Udah. Saya mau pulang. Saya mau pulang. Mas Ari itu nggak pengen bikin gaduh, nggak pengen orang banyak tahu, ya kan? Di situ gue salut ya. Justru aku salut banget sama tim ya. Makasih banyak kalian sudah bisa menahan emosi, bisa menenangkan warga karena kondisinya kemarin gak kondusif banget. Karena dia teriak-teriak sampai beberapa warga itu ngumpul karena masih kondangan itu. Terus aku tanya sama Mas, kok warga bisa tenang? Emang kamu bilang apa? Ya aku ngomong aja, udah Bapak Ibu, iki mau gaya konten, mau drama. Aku salut dengan cara mereka menenangkan warga itu. Bukan cuman kentut bu, tapi juga dapat, bener kan? Namanya karma itu berlaku untuk setiap umat manusia, termasuk si Abi Arjuna itu yang si tulang lunak. Karma sih nggak dapat langsung dari Nikita Mirzani, tapi melalui orang lain. Buktinya apa? Lagu ciptaannya orang diklaim itu adalah ciptaannya sendiri. Monyet nggak tuh? Terus yang lebih parahnya lagi, si Abang Ari itu udah melaporkan dan proses lebih lanjut itu untuk apa ya, ke kantor Polela kali ya. Ya udahlah, semoga aja si Mas Ari ya, semoga mendapatkan kembali haknya, ya kan? Yang namanya hak seseorang itu akan kembali kepada haknya gitu. Dan yang pencuri mana ada mau ngaku, gak usah jadi artis, nggak cocok ya, muka nggak mendukung, ya, mending jadi buzzer aja, itu udah cukup. Bang, kalau bikin konten kok pakai filter terus masalah buat lo. Makanya kalau beli HP yang mahal, ya biar bisa pakai filter. Lagian lo HP-nya murah, makanya filter sama muka nggak nyatu. Entah HP-nya yang murah, entah mukanya yang dipakein filter tetap aja nggak nyatu. Antara dua. Makanya typingnya begitu. Norak. Hakim mengabulkan permintaan DRG untuk tidak memutarkan video tersebut di ruang persidangan. Ups, ada apa ini? Ya ampun, jadi menurut saya begini ya, baby. Video itu adalah barang bukti. Barang bukti yang valid, barang bukti yang bisa menentukan nasib daripada Nikita Mirzani.
Kalau video itu tidak diputar, terus apa yang jadi bahan penilaian untuk para majelis hakim? Itu harus dinilai loh, itu harus dilihat dan harus dinilai oleh majelis hakim. Nah, kalau memang alasannya bahwa di video tersebut tidak bisa diputar ke ruang publik karena ada hal-hal privasi yang harus betul-betul dilindungi, sebenarnya kan hakim bisa aja gini, hakim dan JPU tinggal memutarnya di handphone, tidak perlu ditampilkan di layar, cukup dilihat dari layar handphone aja. Kalau memang tidak mau diputar, terus apa yang mau jadi bahan penilaian gitu? Karena hakim ini harus betul-betul adil melihat ini barang bukti yang harus dinilai oleh hakim untuk menentukan nasib terdakwa. Kalau udah kayak begini kan kita juga netizen bingung ini ada apa loh? Akhirnya kita jadi bertanya-tanya, kamu nanya. Nah, makanya aku bertanya nih, ini ada apa? Ataukah mungkin memang prosedurnya seperti itu? Tapi kalau menurut saya, kalau memang itu barang bukti seharusnya diputar. Kalau memang tidak mau ditampilkan di layar biar tidak dilihat sama semua orang karena ada hal-hal privasi, ya bisa aja diputar layar handphone aja. Kan tinggal ambil handphone, diputar ke handphone, ya lihat cukup majelis hakim dan juga para JPU yang berkaitan untuk menentukan dan menilai barang bukti. Kira-kira seperti itu, ya. Saya ini sampai bingung juga kenapa sidangnya kayak putar, entah apa sebenarnya nih maunya nih, ya. Ya semoga para majelis hakim amanah. Semoga ya, kita bismillah aja, semoga amanah, ya. Semangat Aminiki, kita tetap dukung, ya. Bismillah. Pertengkaran antara Nikita Mirzani bersama dengan MS Glow, Dr. Gladys, Viti Salteru, dan semua hal yang dari sana ke belah pihaknya semakin seru dan semakin memberikan sebuah drama yang luar biasa. Terkhusus ketika Miss Gossip memberikan statement, dan statement daripada Miss Gossip ini memberikan pencerahan buat kita ya guys ya. Sebenarnya apa sih dibalik perseteruan dari Nikita Mirzani bersama dengan geng yang di sebelah. Dan ini ada satu statement yang gue pengen tunjukin ke kalian dan kita akan melihat apa sih sebenarnya di belakang ini semua. Maksudnya gimana nih ya kak? Kakak lagi baca saya. Wadidaw. Nah ini ya kak, nurut bukan berarti nunduk, bukan berarti untuk dipijak ya. Di sini tidak ada sedikit pun niat saya untuk menyambungkan hubungan tertentu. Jadi guys, ini di videonya dia, sebenarnya dia itu mengungkapkan sesuatu yang berasal dari dokter. Menurut pengakuannya dia itu diduga itu adalah berasal dari dokter Gladys. Dan ini mengomentari juga si Sandi dari MS Glow itu memberikan komentar juga, kalau kalian tahu, di IG-nya story-nya dari dokter RG. Ini menjadi hal seperti sesuatu yang sedikit demi sedikit terbuka, ya kan, bahwa apakah betul dari MS Glow itu ikut campur tangan di dalam urusannya penangkapan daripada atau tuntutan daripada Nikita Mirzani. Jadi selama ini ada sesuatu yang tertutup dan sekarang mulai terbuka satu persatu. Jadi saya pada pertama kali saya mengikuti kasus Nikita, saya sudah tahu betul bahwa kasus ini adalah kasus jebakan Batman, ya kan? Terkhusus ketika video yang ditampilkan di pengadilan bahwa Reza Gladys itu ketika berbicara dengan Mail, kelihatannya dia senyum-senyum gitu loh, kayaknya happy-happy gitu loh. Artinya bahwa tidak ada tekanan, bahwa tidak ada pengancaman. Mana ada seorang yang terancam atau mengalami korban pemerasan itu bisa di dalam videonya tertawa, kemudian mengekspresikan sebuah ekspresi yang happy gitu ya kan? Itu kan kayaknya sangat mustahil gitu kan. Dan statement dari Miss Gossip ini akan menjadi sebuah narasi baru tentunya, bahwa ternyata di balik ini semua ada seseorang yang mempermainkan sebuah sandiwara sehingga Nikita Mirzani masuk di dalam jebakan ini. Saya nggak tahu siapa orang itu. Ini kan baru praduga ya kan, dugaan saya setelah melihat beberapa video yang muncul di permukaan. Sekarang kubu sebelah itu semakin menjadi kubu yang terpecah. Miss Gossip mulai ngomong ini itu, dan kelihatan juga bahwa kalau kalian lihat juga Miss Gossip ini sekarang mulai berganti haluan membela Nikita, dan dia mulai menggigit dokter Gladys. Dan ini menjadi seru ya. Saya nggak sabar hasil daripada keputusan hakim. Apakah kebenaran, keadilan memihak Nikita Mirzani? Karena dilihat dari setiap
sandiwara yang ada bahwa kasus Nikita jelas itu merupakan kasus kesepakatan, bukan daripada pemerasan atau TPPU. Demikian guys, ini cuma sekedar konten, sekedar asumsi, sekedar pendapat saya, opini saya pribadi. Jadi saya tidak mengdiskreditkan seseorang dalam hal ini. Demikian guys, tetap semangat dan selalu guys berpikir yang cerdas. Thank you guys.